Ya gue yakin semua yang ngeklik video ini pasti pernah memainkan game. Game apapun itu. Yang penting pernah main game. Dan gue yakin juga ketika lu memainkan game, lu pasti merasa senang atau sangat menikmati game itu. Bahkan sampai lupa waktu karena saking asiknya. Sedangkan nih, ketika lu ingin melakukan suatu kegiatan di real life lu sendiri, lu nggak bisa tuh seasik ketika bermain game itu. Contohnya ketika lu belajar aja dah. Lu nggak bisa tuh belajar sampai lupa waktu kayak main game. Nah, lu pernah mikir nggak kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kenapa game itu sangat adiktif? Dan bisa nggak sih kita membuat usaha-usaha kita di real life sama mengasihkannya atau sama adiktifnya dengan game? Nah, jadi di video ini kita akan bahas mengapa game itu jadi sangat adiktif. Yang faktanya memang menggunakan psikologi manusia untuk membuatnya adiktif. Terus juga cara ngehack atau ngubah pandangan hidup dengan elemen psikologi yang ada di game tadi agar kita candu dengan produktivitas kita sendiri dan ketagihan menaikkan level diri kita sendiri di real life. Gue yakin setelah lu nonton video ini, cara pandang ke kehidupan lu sendiri akan berbeda. Jadi selamat datang di segmen Malfakta, so simak videonya sampai habis. Sebelum kita bahas cara membuat hidup kita seperti game, lu harus tahu dulu nih, kenapa game itu bisa dengan mudah membuat kita merasa asik dan senang, sampai bisa bikin kita lupa waktu saking asiknya. Jadi, setelah gue cari tahu soal hal ini, gue nemuin sesuatu yang membuat pandangan gue ke game dan ke kehidupan itu jadi sama. Karena game itu memakai elemen-elemen psikologi manusia untuk membuatnya menjadi asik dan adiktif. Yang sebenarnya, elemen itu terjadi di kegiatan kita di real life. Jadi, kita kupas dulu nih elemen-elemen psikologi yang dipakai developer game untuk membuat kita kayak nggak bisa berhenti mainkan gamenya, agar kita bisa mengaplikasikannya di real life dan membuat kita bersemangat untuk meningkatkan real life kita sendiri gitu. Atau mungkin kalau lo mau bikin game, pakai elemen ini buat bisa membuat game lo adiktif. Kita akan kupas 5 elemen yang menurut gue pasti ada di setiap game. Kita masuk yang pertama. Ketika kita baru mulai bermain game, lu sadar nggak? Ada sesuatu yang ditonjolkan atau sesuatu yang membuat kita harus menyelesaikan atau memenangkan sesuatu. Nah, ketika kita selesai melakukannya atau memenangkan pertandingan, tuh pasti kita dapat reward. Entah naik level, dapat duit, pokoknya kita dapat reward atau dapat hasil apapun itu ketika berhasil melakukan apa yang di awal tadi ditonjolkan untuk diselesaikan atau dimenangkan. Biasanya, ini di game disebut objektif, misi, atau quest. Objektif atau misi ini disebut goal setting. Fungsi goal setting atau misi di dalam game itu adalah untuk memberi kita sensasi tertantang untuk menyelesaikan atau memenangkannya. Dan ini memang memakai psikologi alami manusia yang cenderung suka dengan sesuatu yang menantang, terus menyelesaikannya. Tantangan ini dijadikan lebih menarik dengan adanya reward system tadi. Yang mana reward system ini adalah elemen kedua yang memakai psikologi manusia. Reward system ini maksudnya adalah imbalan yang diberikan oleh game ketika lo selesai melakukan sesuatu atau memenangkan sesuatu. Entah itu rewardnya naik level, pangkat, unlock sesuatu. Pokoknya ada imbalan ketika lo menyelesaikan goal setting atau objektif tadi. Reward system ini pas banget buat otak manusia yang punya hormon dopamin. Hormon dopamin ini, kalau lu nonton video gue yang sebelum-sebelumnya, itu salah satu perannya adalah memberikan rasa gembira setelah lu menyelesaikan pekerjaan tertentu. Nah, dopamin ini itu sifatnya memang bisa menyebabkan adiksi atau ketagihan. Jadi membuat kita pengen merasakan lagi dan lagi rasa atau sensasi senang ketika kita selesai atau berhasil melakukan sesuatu. Kayak ada kepuasan gitu. Nah, dari dua elemen ini aja nih, itu bisa membuat lingkaran kesenangan yang sangat-sangat cukup membuat lu ketagihan. Susah untuk berhenti memainkannya. Karena siklusnya seakan-akan gak habis gitu. Contohnya aja nih, game yang paling membuat mental health seseorang jadi sangat sehat, yaitu ML atau Mobile Legends. Ketika lu baru mulai gamenya, otak lu pasti secara otomatis dapat tantangan untuk memenangkan matchnya. Dan lu pasti bergairah memainkannya, karena goal setting gamenya itu sangat jelas, yaitu menang match. Nah, reward system gamenya ketika lu menang adalah dapat 1 bintang, dan lu harus kumpulin 5 agar naik tier atau pangkatnya. Terus tambahnya lagi, goal setting dan reward system dalam game itu gak sedikit. Contohnya, ketika dalam match, lu ditantang cepat-cepatan naik level.
Nah, reward system ketika lu naik level lebih cepat dari musuh, itu damage lu makin sakit. Ada banyak lagi dan macam-macam goal setting dan reward di dalam game ini, yang emang tujuannya membuat hormon dopamin kita itu banjir. Dan kalau dopamin sudah banyak keluar, maka kita akan ketagihan memainkannya. Nah, terus, dua elemen tadi jika digabung, itu melahirkan elemen yang ketiga, yaitu flow state. Nah, ini nih, sesuatu yang bisa membuat lo lupa waktu dan ini memang didesain di dalam game. Flow state ini, itu adalah situasi atau kondisi ketika kita tertantang dalam dosis yang sangat pas. Yaitu ketika tantangan yang kita hadapi gak terlalu mudah dan juga gak terlalu sulit. Sulit, tapi sulitnya tuh memberikan kita harapan untuk bisa menyelesaikannya. Dan ini membuat lo otomatis sangat-sangat fokus memainkan gamenya. Saking fokusnya, lo bisa sampai lupa waktu tuh. Coba deh, lu bayangin aja, ML tuh mudah banget. Musuhnya nggak ada perlawanan sama sekali misalnya. Jadinya lu mudah banget buat naikin tier atau pangkat lu. Gue jamin, ML nggak bakal selaris kayak sekarang. Karena membosankan gitu. Dan bayangin, kalau seandainya lu kalah terus, lost track 1000 kali misalnya, nggak ada menangnya sama sekali, lu pasti bakal hapus tuh ML. Terus elemen keempat yang membuat kalian bergairah dan asik ketika main game, itu adalah social interaction dan kompetisi. Ini elemen yang menurut gue sangat terlihat dalam memakai psikologi manusia, yaitu memakai dorongan harga diri, memakai sifat alami manusia yang cenderung ingin berkompetisi dan jadi yang terbaik atau nomor satu. Makanya lu sadar nggak, kalau hampir tiap game, itu pasti ada skor yang dibandingkan ke orang lain. Bahkan game dulu, yang kompetisinya dengan komputer atau bot, itu developernya sengaja membuat skor palsu yang tinggi untuk botnya, supaya kita tertantang untuk mengalahkannya. Nah, apalagi game yang online sekarang, kita pasti dibandingkan dengan skor atau level ke orang lain, yang membuat kita cenderung mendapatkan kepuasan yang lebih saat menjadi nomor satu atau mengalahkan orang lain. Nah, terus yang kelima, progres yang jelas. Dari 4 elemen yang tadi gue jelasin, lu sadar nggak? Kalau itu semua didesain untuk mencintai atau menikmati progres ketika kita memainkan game itu sendiri. Lu akan dibuat senang dalam berusaha untuk menang dalam gamenya. Yang mana ini goal setting atau objektif tadi. Terus, lu akan diberi reward berupa naik pangkat atau dapat sesuatu di gamenya. Terus juga progres atau proses lu untuk mendapatkan reward akan dibuat lambat tapi menyenangkan. Contohnya, ketika lu ingin naik pangkat di ML, lu diharuskan ngumpulin 5 bintang dulu. Setiap bintang yang terkumpul satu persatu, lo pasti dapat kesenangan tersendiri tuh. Dan membuat diri lo menikmati proses usaha untuk bisa naik pangkatnya. Dan lo bisa nemuin hal yang sama di game yang lain. Paling formatnya aja yang beda. Nah, 5 elemen ini yang membuat lo sangat candu dan asik ketika lo mainkan game. Itu faktanya bisa lo aplikasikan di kehidupan lo sendiri. Dan hal yang menariknya, kalau di game reward sistemnya itu naik level, pangkat atau sebagainya, yang mungkin gak ada gunanya di real life. Jika lo nerapin cara hidup seperti game yang setelah ini akan kita bahas, maka reward atau hadiahnya itu bisa berupa uang atau pencapaian status sosial yang real di kehidupan lo sendiri. Entah itu lo dipandang kaya, atau dapat respect dari yang lain, atau dianggap orang pintar. Pokoknya, kalau di game itu usaha lo dapat menaikkan level hero-nya, di real life, usaha lo akan menaikkan level status sosial diri lo sendiri. Dan status sosial faktanya sangat berpengaruh ke cara orang memperlakukan kita. Orang yang status sosialnya dianggap bodoh, itu pasti dapat perlakuan atau treat berbeda dengan orang yang status sosialnya dianggap pintar. Dan sebenarnya, cara ini udah diterapin banyak orang dari zaman dulu. Hanya saja kita belum tahu. Nama istilahnya, itu adalah gamifikasi. Bagaimana sih cara membuat hidup kita seperti game dengan menggunakan 5 elemen yang kita bahas tadi agar kita bisa candu gitu ke kehidupan kita sendiri dengan naik level dan dapat reward yang real di kehidupan kita. Lu kan tadi udah paham soal 5 elemen psikologi yang membuat lu candu dan bergairah ketika main game. Nah, tinggal cara pengaplikasiannya nih ke kehidupan lu sendiri. Kita akan bahas sesuai dengan 5 elemen yang tadi kita jelasin. Jadi langsung aja ke yang pertama, setting goal sendiri atau punya objektivitas sendiri. Mungkin lu yang subscriber lama pasti udah nggak asing dengan setting goals ini. Tapi di sini gue akan jelasin sedikit berbeda. Jadi coba lu pikirin dulu nih, hal apa yang ingin lu tingkatin dalam hidup lu? Bebas. Pokoknya
hal yang membuat lu ingin bisa memilikinya atau mencapainya. Misalnya mau memaksimalkan tinggi kalau umur lu masih belum 20. Terus juga glow up ingin punya wajah yang bersih atau ingin bisa bahasa tertentu. Nah, kita ambil contoh misalnya lu pengen bisa bahasa Inggris. Terus gue saranin, lu harus tulis di buku catatan atau di HP lu. Pakai aplikasi Notion atau catatan bawaan HP lu sendiri. Terus juga tulis jangka waktunya. Misal dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun. Jangan lupa jangka waktunya harus realistis. Nah setelah itu, lu bikin juga objektif atau goals harian untuk dilakukan di setiap harinya agar lu bisa berhasil mencapai goals lu tadi atau bisa bahasa Inggris tadi. Ya kayak yang dikatakan James Clear di bukunya Atomic Habits. Keberhasilan itu adalah hasil dari kebiasaan, bukan dari pekerjaan instan yang dikerjakan sekali. Dan ini juga bertujuan agar lu merasakan sensasi progres kayak di game tadi. Nah, kalau lu berhasil melakukan to-do list 1 jam belajar tadi, checklist to-do listnya. Gue jamin, lu pasti akan merasa senang sendiri ketika selesai menceklisnya, merasa lega gitu, sudah bisa menyelesaikannya. Karena pada saat lu menyelesaikan goals yang lu bikin sendiri, dopamin lu keluar, dan lu akan ketagihan untuk menyelesaikan goals harian berikutnya, yaitu latihan 30 menit tadi. Coba aja kalau nggak percaya. Nah, membuat to-do list, lalu menceklis ketika selesai dengan bertujuan untuk membuat otak senang. Itu elemen psikologi yang kedua tadi, yaitu reward system. Agar reward system yang kita buat sendiri ini lebih efektif, ketika lu menceklis dan selesai mengerjakan to-do list tadi, coba lu apresiasi diri lu sendiri. Kayak romantisasi gitu, kayak yes, gue berhasil mengalahkan diri gue sendiri untuk gak malas mengerjakannya. Dan gue yakin, ketika lu pakai cara ini, motivasi lu untuk menyelesaikan to-do list lainnya akan meningkat. Nah, kalau lu nantinya merasa keberatan dengan to-do list harian yang lu buat, coba kurangin sampai lu gak merasa keberatan. Walaupun lu nguranginnya gak ngotak. Misalnya jadi 10 menit belajar bahasa Inggris dan 5 menit latihan. Pokoknya buat diri lu terjun ke action dulu. Dan uniknya di sini, setelah lu berhasil 10 menit belajar, lalu mencentangnya, lu besar kemungkinannya ingin menambah waktunya. Nah, mengurangi kesulitan untuk menyelesaikan goals harian sampai ke batas diri lu merasa mampu dalam mengerjakannya, itu juga akan membuat lu masuk ke dalam elemen yang membuat lu lupa waktu ketika bermain game tadi, yaitu flow state. Ketika lu udah punya objektif sendiri atau goal sendiri, kayak ingin bisa bahasa Inggris di tahun depan tadi, terus lu membuat objektif atau goals harian untuk bisa mencapai goals utama dengan to-do list tadi, yang membuat otak senang ketika menceklis dan menyelesaikannya. Tambahnya lagi, mengatur goals harian jadi sesuai dengan kadar kesusahan yang bisa membuat lu tertantang, sehingga lu bisa masuk ke flow state yang membuat lu lupa akan waktu. Maka itu berarti lu udah membuat progres untuk menyelesaikan goals buatan tadi. Jadi jelas. Dan progres yang jelas ini adalah elemen kelima yang membuat game jadi adiktif tadi. Terus, elemen keempatnya di mana? Di mana social interaction dan competitionnya. Nah, elemen yang keempat ini akan bisa lu rasakan ketika lu udah mulai terjun ke progresnya. Jadi misalnya, ketika lu udah menjalani progres dalam mencapai goals buatan ini 1 bulan, otomatis udah ada bedanya tuh diri lu yang 1 bulan lalu sama yang sekarang. Misalnya kayak bahasa Inggris tadi. Skill lu dalam berbahasa Inggris pasti udah mulai keasah tuh, karena lu udah menjalani belajar dan latihan selama 1 bulan. Nah, ketika skill bahasa Inggris yang lu latih rutin selama 1 bulan ini terlihat, atau lu emang menunjukkan skill lu, pasti lu akan dapat perlakuan yang berbeda dari teman atau orang dekat lu. Minimal banget nih, lu dapat pujian. Nah, itu baru soal social interaction-nya. Kalau kompetisi, lu bisa anggap diri lu berkompetisi dengan teman kelas lu. Misalnya dalam bahasa Inggris ini. Sama kayak si Timothy dah, yang menganggap dirinya berkompetisi untuk jadi kepala dari 9 naga di Indonesia. Menurut lu gimana? Menganggap diri sedang berkompetisi dengan orang lain ini baik atau malah toksik? Coba tulis di komen. Jadi tentuin apa goal setting lu dari sekarang. Terus buat quest atau to-do list harian buat mencapai goals lu itu. Atur to-do listnya agar nggak terlalu susah dan terlalu mudah. Dan lu akan punya gairah yang tinggi untuk meningkatin diri di real life. Sama seperti di game. Gue harap video ini nggak hanya menjadi master mental aja. Gue nggak bilang ini mudah, tapi lu bisa. Dan ini emang perlu pemaksaan diri. Koreksi video ini di komen jika menurut lu ada yang salah. Semoga bermanfaat dan semangat.